Kita lanjutkan belajar tentang basis data. Materi yang keempat adalah praktek membuat basis data. Perhatikan di dalam sini angkanya 4 artinya keterampilan. Kita langsung ke materinya. Sebelum kita praktek membuat basis data, pastikan kita mendownload dulu aplikasinya. Kita akan download di dalam skilitebrowser.org atau .org. Penulisannya ini skilite, kemudian ditambahkan dengan browser. browser, kemudian .org. Di dalam sini ada menu download. Kemudian lakukan proses download sesuai dengan Windows yang ada di komputer Anda. Jadi ada yang 32 bit, kemudian ada yang 64 bit. Saya sudah mendownload untuk versi yang 64 bit, kemudian saya download, saya simpan di dalam folder ini. Kemudian saya ekstrak, klik kanan, kemudian saya pilih ekstrak here. Di dalam sini ada DB browser for SQLite seperti ini. Kemudian di hasil ini kita akan ambil yang ini, DB browser for SQLite. Kita akan buka. Kemudian kita tunggu hasilnya. Nah, ini ketemu DB browser for SQLite. Seperti yang sudah kita pelajari di dalam sini, kita akan membuat yang ada di dalam sini yaitu database sekolah. Dalam database sekolah itu ada dua tabel, yaitu tabel siswa dan tabel kelas siswa. Kita akan ke SQLite, di dalam sini file, kemudian kita pilih new database. Kemudian ini kita akan letakkan di dalam sini. Kita akan letakkan di luar, di dalam folder ini. Jadi di luar, kita letakkan dalam sini sebagai latihan. Jadi kita akan buat sebuah folder. Saya akan beri nama latihan. Di dalam folder latihan ini, kita akan beri nama dalam sini DB sekolah. DB untuk singkatan dari database, kemudian sekolah dengan nanti ada project untuk sekolah. Kita klik save. Nah, dalam sini kita sudah berhasil untuk membuat database sekolah. Kita akan lihat di dalam folder latihan ini. Kita sudah ada filenya. Nah, ini file database sekolah. Berikutnya, seperti yang sudah kita pelajari di dalam sini, kita akan buat tabel dengan 3 kolom, yaitu nama, alamat, telepon. Tabelnya adalah tabel siswa. Kita di sini akan beri nama, tabelnya adalah TBL siswa. Kita awali dengan TBL, singkatan dari tabel. Kemudian kita add. Ini ada kolom. Kolom yang pertama adalah nama. Kita tulis di dalam sini filenya nama. Kemudian tipe data dalam sini kita pilih yaitu teks. Kemudian kita add lagi kolom berikutnya di dalam sini yaitu alamat, kemudian telepon. Kita klik, kemudian alamat. Tipenya kita isi dengan teks karena kita mau isi dengan teks. Kemudian add. Kita isi dengan telepon. Kemudian kita pilih di dalam sini yaitu teks. Kalau sudah semua seperti ini, kita punya 3 kolom dengan nama tabel yaitu TBL siswa supaya dibedakan. Kalau yang di kolom ini langsung, kalau ini diawali dengan TBL. Jadi supaya kita tahu ketika di dalam proses sintaks dalam sini create tabel, ini TBL nama tabel. Kemudian ini nama dari kolom. Jadi kalau TBL diawali dengan TBL untuk tabel. Kemudian kita klik OK. Nah, ini kita sudah mempunyai tabel yaitu tabel siswa. Sekarang untuk memasukkan data kita akan ke browse data. Kemudian di dalam sini ada insert new record. Kita klik dalam sini new record. Kemudian nama ini kita akan isi sesuai dengan yang ada di dalam sini yaitu Budi Sidoarjo. Kemudian nomornya terserah kita isi dalam sini Budi. Kemudian alamat kita isi Sidoarjo, kemudian telepon kita isi dengan 081234567890. Nah, ini kemudian untuk menambahkan satu kolom lagi, kita pilih lagi ke dalam sini new record. Kemudian kita lihat lagi di dalam sini Eko Malang
Kita tulis dalam sini Eko. Kemudian kita masuk lagi ke dalam sini Malang. Kemudian kita isi dengan berikutnya nomor telepon, kita isi terserah saja 08. Nah ini di dalam sini kita sudah bisa melihat datanya. Jadi ada 3 kolom atau 3 field, yaitu kolom nama, alamat, dan telepon. Kita sudah berhasil membuat satu tabel yaitu TBL siswa. Berikutnya saya akan berikan contoh lagi untuk pembuatan tabel kelas siswa. Di dalam sini ini saya akan tambahkan, kita akan buat lagi di dalam sini create tabel. Kita beri nama TBL kelas siswa. Nah di dalam sini kemudian ada 3 kolom, nama, kelas, tahun ajaran. Kita tambahkan add, ini kita isi dengan nama, kita isi dengan teks, kemudian add lagi kelas, kemudian kita isi dengan teks, kemudian add lagi tahun ajaran. Yang harus diingat, di dalam pembuatan kolom tidak boleh mengandung spasi, jadi akan kita gabungkan tahun ajaran. Jadi kita boleh menulis seperti ini, kita isi dengan teks hasilnya. Ini create tabel TBL kelas siswa, isinya adalah nama, kelas, dan tahun ajaran. Kita klik OK. Kemudian perhatikan dalam sini ada 2 tabel, yaitu 2 tabel kelas siswa dan TBL siswa. Kalau kita ingin mengisi data, sama kita ke browse, kita pilih tabelnya dalam sini, kita pilih TBL kelas siswa, kemudian di dalam sini kita pilih insert new record. Nah kemudian kolom yang ada di dalam sini yaitu Budi 10 RPL 2018-2019. Kita klik dalam sini, Budi, kelasnya kita isi dengan 10 RPL, kemudian di dalam sini diisi 2018, kemudian 2019. Tahun ajaran seperti ini. Kita sudah bisa memasukkan di dalam materi ini yaitu kolom atau field, kemudian ini terdapat 1 record atau 1 baris data. Kalau di dalam sini di TBL siswa kita mendapatkan 2 record atau 2 baris data. Nah itu cara pembuatan database. Kita sudah berhasil membuat database, kemudian kita juga berhasil membuat tabel. Jadi kita buat databasenya dulu, baru kemudian tabelnya. Nah di dalam tabel ini terdapat kolom-kolom, misalnya ini TBL siswa, ada kolom nama, alamat, dan telepon. Untuk latihan berikutnya silakan dibuat baris yang kedua, yaitu kita akan buat DB toko. Jadi kita akan buat, kita file, kemudian ini kita close database, kita save, kemudian kita buat new database. Di sekolah kita akan buat DB toko. Nah berikutnya silakan dibuat tabel di dalam sini untuk tabel barang, dan yang bagian bawahnya kita akan buat tabel penjualan. Nah itu saja videonya. Silakan sebagai latihan dilanjutkan proses pembuatan dari tabel untuk DB toko. Terima kasih, kita akan lanjut di video berikutnya.